siswa ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di meeting ini ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Nah, Pak Elan ingin ngabsen dulu ya sebentar ya. Mohon maaf Pak Elan, ini jaringan tidak stabil nih. Memakai dua aplikasi ya. Dengan hari ini ada rapat juga jam 8. Tadi sudah dicek, sudah dipanggil-panggil, ternyata memang dua aplikasi ini agak repot karena Pilot sedang berada di luar Bandung begitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan apa yang disebut dengan kemarin nilai dan norma ya. Nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ya, Tegar selalu on time nih, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti sehat terus ya Gar ya. Amin, Bapak juga. Oke, sami-sami. Kemudian Rifan, gimana Rifan, sehat? Lagi drop, Pak. Kenapa, Pan? Biasa, Pak. Demam biasa. Ya. Izin off cam ya, Pak? Ya, nggak apa-apa, silakan ya. Bapak izin bertanya, Pak. Untuk yang di e-learning absen juga, Pak? Absen, Kus. Kalau benar absen, minggu kemarin saya nggak absen, Bapak. Tapi ikut ini apa namanya? Nggak ada air mancurnya dibuat seperti apa. Pokoknya menjadi tempat untuk kumpulnya orang-orang begitu ya. Kalau tidak pandemik mungkin akan lebih ramai lagi. Nah, jadi dari mana itu kemajuan desa itu? Nah, di dalam Undang-Undang Desa disebutkan sekarang itu setiap desa mendapatkan dana 1,4 miliar dari Jakarta itu ya, dari pusat. Nah, tentu uang itu tidak sekaligus per termin ya. Dalam 1 tahun itu dapat 1,4 miliar. Nah, kalau Anda mau jadi kepala desa, ya alhamdulillah ya, silakan. Itu kan ini juga jatahnya. Kepala desa berapa tahun sekarang? Periodisasinya. Coba ada yang tahu berapa tahun biasanya kepala desa? Hampir sama Pak, 5 tahun kalau nggak salah Pak. Nah, undang-undang desa sekarang tuh 6 tahun. Dulu iya 5 tahun ya. Jadi kalau Arfan nanti kepala desa, Van, itu bisa 1 tahunnya, 1 periode itu 6 tahun. 6 tahun kali 1,4 miliar, berapa tuh dapatnya tuh? Jadi Avanza ya pasti dapat lah ya gitu. Tapi nanti siap-siap pakai baju yang warna oranye ya, seperti Julia Batubara ya gitu. Yang tulisannya apa, Pan, di belakangnya itu? Terdakwa Pak. Tahanan. Ya. Nah, hati-hati. Nah, kemudian gini, ulangi ya. Tadi kita bahas yang dari Destri. Undang-undang desa itu, setiap desa selain mendapat dana 1,4 miliar, itu dari provinsi juga dapat lagi. Ya, entah berapa ya, itu tergantung alokasi dari provinsi masing-masing, tiap daerah itu berbeda. Nah, kemudian kepala desa itu jatahnya yang semula hanya 5 tahun, sekarang menjadi 6 tahun. Nah, ini unik kan, ada perubahan yang sangat mendasar. Pilih kepala desa, kalau terpilih berapa periode? Umumnya biasa berapa periode? 2 Pak. 2. Nah ya, sekarang mah itu bisa 3 periode. Gitu. Jadi kalau harapan kepala desa 1 tahun, 1 periodenya itu 6 tahun kali 3 periode mun kapilih terus. Berapa tahun tuh? 18 tahun. Jadi kepala desa itu dapat dana berapa? 1,4. Coba hitung 18 kali 1,44 ya sudahlah. Ya, pokoknya hati-hati saja tergoda oleh uang itu. Nah, uang itu untuk apa? Untuk kepala desa atau untuk membangun desa atau untuk pembangunan desa atau untuk rumah kepala desa?
Untuk apa? Untuk membangun dan pembangunan desa. Nah, jadi sekarang tuh ada ya di daerah tuh yang rumahnya tidak layak huni, namanya Ruti Lahu ya, rumah tidak layak huni itu kan dibenahi juga itu ya. Biasanya janda-janda tua, ya jompo, gitu. Nah itu juga dari pembangunan desa. Kalau rumah kalian mah udah nggak usah bagus-bagus ya. Kayak itu ya. Jadi satu itu undang-undang desa. Nah kalau sekretaris desa itu pegawai negeri. Nah nanti kalian tuh ada mata kuliah ya, pemerintahan daerah, ada mata kuliah pemerintahan desa. Nah ini coba dipelajari, digali, sebab siapa tahu kalau Anda tidak menjadi guru juga menjadi sekretaris desa yang sama tuh, itunya sebagai pegawai negeri sipil. Boleh dari PKN itu boleh mendaftar ya. Undang-undang nomor berapa? Ada nggak? Gar, undang-undang nomor berapa yang Tegar cari, Gar? Narkoba, Pak. Narkotika. Nomor? Pasal ya, Pak. Ya, enggak, undang-undang selain tadi kan undang-undang desa. Oh, nomor 30. Yang Tegar cari undang apa kemarin? Narkoba. Nomor 32 tentang apa, Gar? Narkotika dan Ya, narkotika. nomor 35. Nah, 35 tahun 2008. 2000 berapa? 9, Pak. 2009 ya? Ya. Ya, oke. Narkotika. Narkoba, nasi rames, kopi, dan bala-bala ya. Betul. Tuh. Jadi, gini. Sekarang tuh banyak fenomena artis yang tertangkap ya narkoba. Tapi ada juga yang dipulangkan. Itu standarnya gimana itu? Di dalam undang-undang narkotika. Jadi narkotika itu dibagi 3, Pak. Ada golongan 1, 2, dan 3. Langsung pasalnya itu ada yang Wah, hebat. direhabilitasi, ada yang dikenakan pidana dan kurungan penjara gitu. Jadi tergantung narkotika yang dia pakai, Pak, gitu. Kalau kemarin Tegar apa yang digunakan itu? Gimana, Pak? yang kemarin Tegar gunakan yang mana? Oh, yang saya. Oh, enggak ya. Kalau yang saya kerjain, Pak, Sorabi wehnya. Iya, saya Mas Sorabi. Oke. Coba Gar, apa kalau misalnya kategorinya yang kena hukuman mati itu yang seperti apa? Untuk Ada yang dipidana, yang Untuk narkotika tidak ada hukuman mati, Pak. Paling pidana dan kurungan penjara, pidana denda dan kurungan penjara. Aja, Pak ya? Ya. Jadi di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, narkotika itu dibagi jadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, tetapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotikanya itu ada opium mentah, tanaman koka, daun kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Itu untuk golongan 1. Untuk golongan 2 sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi. Nah, untuk golongan 1 itu tidak dapat digunakan untuk terapi, sedangkan untuk golongan 2 digunakan dalam terapi, tetapi dalam pilihan terakhir, pilihan untuk memakai golongan 2 ini untuk di medis, Pak ya. Tujuannya sama, mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi sama untuk golongan 1 dan golongan 2 mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 2 di antara lain X-gonina, morfin, metobromida, dan morfina. Lalu narkotika golongan 3. Nah, adalah narkotika berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi untuk narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 tujuannya sama, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan. Nah, untuk golongan 3 ini potensinya ringan untuk ketergantungannya, Pak, gitu. Jenis-jenisnya etilmorfina, kodeina, kolkodina, dan propiram. Wah, hebat, sudah hatam nih ya. Nanti kerjanya di BNN, Gar. Amin ya, Pak. Badan Narkotika Nasional. Itu sama, ada pegawai negerinya juga ya.
ada sipilnya juga. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi itu kalau yang tadi direhabilitasi itu ada gitu ya. Kalau tadi undang-undang desa lagunya apa ya? Ada lagu Desaku. Gitu ya. Waktu SD kan ada. Coba eta Des nyanyi dulu Des. Namanya Desi, undang-undangnya desa ya. Ya udah pas begitu ya. Gitu. Kalau tegar ini cocok BNN narkoba harus tegar begitu ya. Kalau terkena narkoba. Oke, berikutnya ya siapa lagi? Bebas saja bicara ya, kita bahas undang-undang sekarang. Jadi hukum itu membahas tentang kumpulan aturan. Ini kumpulan aturan nanti undang-undang desa, undang-undang narkotika. Ya ada lagi otonomi daerah, ada yang menulis nggak? Ada nggak yang membahas? Kalau Arpan tentang apa, Pan? Izin Pak, saya tentang guru dan dosen Pak. Waduh, ini mah yang biasa itu mah ya gue. Oke, nomor berapa guru dan dosen? 14 2005. 14 tahun 2005. Oke ya, nah gini, status guru dan dosen itu sama ya. Sama sebagai apa? Sebagai tenaga pendidik. Levelnya juga sama karena beda mengajarnya saja tempatnya. Sisi penggajian ada samanya, ada bedanya. Ya. Gitu. Tentu kalau standar pemerintah pegawai negeri itu gajinya sama, golongannya sama. Tapi kalau di dosen kelebihannya karena ada penelitian. Kemudian rata-rata kalau dosen sudah lulusannya 3B. 3B itu apa? S2 dan S3. 3B dan guru. Nah, kemudian diangkat pegawai negeri. Berarti golongan berapa yang di dalam pegawai negeri itu penyetaraannya? Golongannya itu adalah golongan 3A. Nah, kalau lulusan SMA, misalnya ada yang maaf ya, ada yang pesuruh atau di tata usaha, itu golongannya 2A. Nah, kalau S1 3A. Nah, kalau sudah S2, maka diangkatnya menjadi 3B. Nah, dari 2A ke 3A itu 4 tahapan. 2A, 2B, 2C, 2D baru naik ke 3A. 3A, 3B, 3C, 3D naik ke 4. Gitu. Nah, jadi satu ya makanya gajinya jauh berbeda karena tingkatannya ini gitu. Kalau profesor lebih gede lagi. Profesor itu Ya. Profesor itu, halo, adakah suara Pak Elan? Nggak ada sekarang ya? Ya, oke. Kalau profesor itu tunjangannya saja itu 17 juta. Tunjangannya saja, belum gaji ya. Dia disebut sebagai profesor udah 17 juta. Belum lagi narasumber di mana-mana ya. Makanya orang pada pengen itu, tapi ya syaratnya harus pintar gitu. Nah, kalau posisi Pak Elan, secara pendidikan saya sudah layak untuk masuk ke gelar itu. Ya. Jadi saya S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah. Nah, syarat untuk guru besar, untuk profesor itu syaratnya adalah S3. Setelah S3 kemudian diajukan kepangkatannya ya, karya-karyanya itu bisa jadi guru besar. Ini sebagai motivasi saja ya, saya di usia ada yang 20, ada yang 70 enggak ada ya. Tuh, jadi Anda punya target kapan nih? Jadi S2 bila perlu kan kemarin sudah dibuat ya ininya agendanya. Kapan S3 begitu, kapan berumah tangga dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Muhammad Arfan ya. Beri undang-undang nomor berapa, Ber? Oke, sulit ya. Ya, siapa lagi? Salsa nomor berapa, Sal?
Halo Salsa. Masih Riva sakit ya. Coba Diva, nomor berapa Div? Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Wah, iya, bentar. Ya, Pak. Undang-Undang nomor 22 ya. Oke, 22 2009. Lalu lintas dan angkutan jalan ya. Ya, Nah, apa yang uniknya, Div? ya Pak. Apa yang unik dari undang-undang itu? Menggunakan helm terus kayak identitas kayak gitu, Pak. Kalau orang yang pakai motor berarti harus menggunakan Motor. Ya. Nah, kalau mengendarai motor maka gunakanlah apa? Pelindung kepala. Namanya apa? Helm ya. Nah, helm ini kan bermacam-macam. Kalau orang tidak pakai helm itu didenda enggak? Ditilang enggak oleh polisi? Ditilang. Berapa tilangnya? Beda-beda, Pak. Soalnya Beda-beda ya? nggak dicantumin. Ya, itu. Nah, Tergantung, menurut tergantung, ada, Pak. menurut Undang-Undang 22 tahun 99 itu 2009. 99 ya? Bukan, Pak, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Ya 2009. Nah, kalau orang tidak menggunakan helm maka didenda berapa? 250.000. Pak, tapi saya cuma didenda 30.000 atau 50.000. Nah, itu mah beda, masuknya nggak tahu kemana. Ya, Ya, Pak, gitu. aku sih gitu. Pernah didenda? Pernah ya. Berapa dendanya, Diva? 20.000, Pak. Nah, itu mah buat beli inilah, buat beli cilok ya, itu buat beli basreng. Ya. Nah, kalau misalnya Diva nih udah ketangkep, selain tidak pakai helm, juga ternyata tidak punya SIM. Dendanya berapa tuh? Waktu itu pernah lihat, jadi di sekitaran 500 kayak gitu. Nah, 500.000. Oke, terima kasih ya, Diva. Ayo, siapa lagi nih? Izin Pak. Salsa. Sila. Fadli. Oke, terima kasih, Li. Ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Apa yang uniknya, Li? Jadi yang uniknya itu Pak, saya tertarik sama asas pemilunya Pak yang diterapkan di Indonesia. Jadi yang luber itu. Luber sama jurdil Pak. Ya. Yang kalau yang luber itu kan dia di zaman Orde Baru tuh Pak. Nah setelah itu masuk era reformasi, dia masuk ke jurdil, jujur dan adil. Tapi masih melaksanakan yang luber. Iya, luber dan jurdil gitu ya. Iya. Oke, bagus nih, Lia. Terima kasih ya. Jadi asasnya itu luber dan jurdil apa di luber dan jurdil tuh? Jadi luber itu L-nya langsung. Jadi setiap pemilih itu diharuskan memberikan suaranya secara langsung. Jadi tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Jadi kalau si A nyoblos, si B nggak boleh menggantikan si A. Soalnya hak suara milik si A. Nah, punya umum pemilihan setiap pemilihan itu dilaksanakan secara serentak dan umum. Dan warga negara boleh memilih hak suaranya ketika sudah memenuhi syaratnya. Nah, syaratnya itu pastinya pertama itu warga negara di suatu negara tersebut atau warga negara Indonesia. Yang kedua
sudah harus berumur 17 tahun, dan yang ketiga sudah harus memiliki KTP. Jadi walaupun dia umur 17 tahun, kalau belum punya KTP masih belum boleh. Iya. Kalau menurut saya. Kemarin ada yang nyoblos versi Quickcon ya. Jagoan saya kalah di nomor 2 ya. Siap. Ada yang nyoblos yang lainnya? Kalau ini, kalau Fadli di mana? Di sini Pak, di Belitung juga Pak nyoblos. Oh, ada nyoblos juga di sana. Ada Pak. Oh, ada. Iya, jagoannya kalah kan? Alhamdulillah menang Pak. Oh iya, oke. Oke. Oke, silakan. Berikutnya apa Gil? Langsung. B-nya bebas. Jadi maksud bebas ini pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi harus mengikuti hati nurani dari kita sendiri. Jadi tidak boleh ikut-ikutan atau tidak boleh dipaksa orang lain. Begitu. Nah, R-nya itu rahasia. Jadi, hak suara kita itu tidak boleh kita beritahu oleh siapapun. Soalnya itu merupakan privasi untuk kita. Di pemilih itu sendiri. Nah, yang di era reformasi tadi jurdil, jujur dan adil. Jadi jujur ini dia maksudnya pemilihan umum itu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang memastikan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Nah, yang adilnya maksudnya perlakuan yang sama terhadap pemilih tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi ataupun. Ya, oke, terima kasih ya. Kalau itu yang putra Pak Jokowi itu dapat nggak sekarang? Di mana itu pemilihannya? Di Solo ya. Oh, di Medan. Ya, itu sih Nasution di Medan. Mana hasilnya? Oh, bukan di Medan. Bukan Pak, aku mau di Kabupaten Bandung. Oh, nomor berapa yang menang Kabupaten Bandung, Div? Nomor 3 Pak. Oh ya, Pak Elan juga Kabupaten Bandung ya, sama dengan nomor. Ya memang itulah fenomena artis ini sekarang sangat luar biasa ya, karena daya tarik bagi masyarakat yang penting kenal gitu, ya. Oke, terima kasih. Dli masih ada Dli? Masih ada Pak. Ya, silakan. Kalau untuk sanksinya, jadi di sini Padli ngambil 2. Ini kebetulan informasi dari tahun 2019 kemarin. Jadi mengenai sanksinya Pak. Jadi di sini mengenai politik uang atau money politik ini yang udah biasa kita ketahui atau udah sering terjadi nih. Jadi kalau untuk money politik ini dia sanksinya itu dia kurungan penjara paling lama itu sekitar 72 bulan dan dendanya itu paling banyak itu sekitar 1 miliar. Itu ada pasal 187A ayat 1. Nah, yang kedua itu pelaksanaan kampanye pemilu kita garis bawahi tidak sesuai aturan. Contohnya mungkin ketika masa tenang. Nah, itu kan nggak boleh lagi itu kampanye. Dan juga waktu pelaksanaan kampanye, kalau yang Padli ketahui itu kampanye yang benar itu dia dilaksanakan di dalam ruangan dan itu dengan batas orang tertentu. Jadi misalkan maksimalnya itu 50 orang atau 30. Jadi nggak boleh dilaksanakan, apalagi ini kan lagi pandemi COVID, jadi tidak boleh dilaksanakan di lapangan terbuka atau dilaksanakan secara umum. Nah, jika hal tersebut dilaksanakan, itu dia akan dipidana dengan penjara paling singkat selama 3 bulan. Dikenakan pasal itu, Li. Oke. Silakan lanjutkan, Li. Bagus nih. Itu aja Pak, baru 2 dapat info ya. Oke. Saya bertanya nih ke Fadli. Kalau Fadli berminat nggak jadi caleg? Pasti minat Pak. Oh iya, ya. Nah, kalau mau jadi caleg, dirintisnya dari sekarang. Ya. Iya. Misalnya, tapi syaratnya satu, tidak boleh menjadi pegawai negeri. Jadi kalau mau dari partai dari sekarang ya silakan aktif masa kuliah setidaknya bertahan 4 tahun.
Kenapa 4 tahun? Ya kita jadi ngikut aja dulu, pengikutnya dari bawah dulu. Nah, nanti kalau udah 4 tahun ada pemilihan calon legislatif, dari anggota partai pasti diusulkan karena potensinya bagus, sudah sarjana dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, silakanlah, saya doakan ya siapapun di kelas ini yang mau jadi caleg, saya dukung. Alumni PKN ada itu yang di DPR, di DPRD provinsi ya. Sekarang itu saya sebut partainya ya, Demokrat. Tuh, ada juga yang di PKS gitu. Ya, yang saya tahu baru itu. Siapa lagi ya? Ada sih kemarin yang nyalon tapi di partai yang baru PSI kalah ya karena partainya tidak ini. Begitu, silakanlah pokoknya. Tapi kalau ingin aku mau maju di pegawai negeri saja ya boleh ya. Itu rintis saja, tapi sekedar harus tahu aja tentang politik. Oke, terima kasih ya Fadli. Ya, masih ada, masih banyak kan undang-undangnya. Oke, terima kasih Li ya. Oke, yang lain yuk. Salsabila, Dini. Oke, ada yang menulis ini enggak, undang-undang otonomi daerah. Anas Fajri, Ada, Pak. Pak. Ada Pak Anas. Ada, Pak. Fajri. Oke. Jeri ayo Jeri. Iya. Nah. Silakan Anas. Jadi undang-undang otonomi daerah itu saya ingin membahas nomor 32 tahun 2004. Jadi itu sebenarnya udah 2 kali direvisi, Pak. Direvisi Sebentar. tahun Fajri sakit nggak nih? Iya, Sakit lagi lagi kurang sakit enak, nggak? kurang enak badan sih. Tapi nggak apa-apa, baca itu undang-undang itu. Iya, Pak. Nah, coba sedikit aja, coba nanti Thailand yang bahas. Udah Apa, 2 Jeri? kali udah 2 kali direvisi itu, Pak. Tahun 2014 sama tahun 2015. Betul. Jadi otonomi daerah itu mengkhususkan pemerintah buat mengatur daerahnya sendiri gitu. Ya, oke sudah ya, udah ya. Jadi otonomi daerah itu nomor 32 2004 ya. Kemudian ada lagi ya 32 2004. Nah, itu namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu setiap daerah berhak untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Nah, apa maksudnya mengurusi rumah tangganya sendiri? Contoh saja begini. Kalau misalnya Fajri menikah ya dengan siapa ya? Dengan Destri ya, maka rumah kalau sudah menikah dia tinggalnya tuh di mana? Kalau dia tinggalnya bersama mertua, maka itu artinya adanya di mana? Provinsi Banten. Makanya wajar kalau Jawa Barat ingin merubah nama provinsinya. Wacananya sih ingin ada nama Provinsi Pasundan. Gitu. Tapi orang-orang marah, aduh jangan Provinsi Pasundan dong, yang enak jadi Unpas dong ya, namanya jadi terkenal gitu. Ada yang ingin namanya Provinsi Sunda. Ya, gitu. Nah, terus rame-rame juga orang wilayah Indramayu, wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka ingin memisahkan diri dari Jawa Barat. Nama provinsinya nama Provinsi Ciayu Majakuning. Tuh. Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Nah, di mana ibu kotanya? Di Cirebon. Nah, ini tapi ya sampai sekarang entah itu mungkin emosional pejabat ya yang saat itu kalah menjadi bupati atau menjadi gubernur sehingga ingin mendirikan provinsi baru supaya teradopsi keinginannya. Nah, jadi Undang-Undang 32 2004 itu setiap daerah itu berhak untuk mengurusi daerahnya. Jadi ya resikonya apa kalau mengurusi daerah itu? Daerah yang maju semakin maju, yang miskin semakin miskin. Nah, makanya di daerah itu semua potensi digali sekarang. Wisatanya digali supaya apa? Mendapatkan pendapatan asli daerah. Perusahaan-perusahaan di daerah mulai digenjot ya, misalnya Pemda provinsi, Pemda kabupaten punya usaha apa?
Ada bank ya. Setiap daerah ada banknya nggak? Setiap kabupaten. Ada, misalnya di mana? BPR Cirebon, ya. BPR mana lagi ada? BPR Subang misalnya itu. Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian ada PDAM. PDAM itu dikelola oleh siapa? Oleh kabupaten. Itu untuk penghasilan kabupaten, jadi perusahaan daerah. Nah, kemudian setiap daerah itu berhak mengurusi daerahnya. Kayak dulu pernah ya, PNS pun dikelola oleh kabupaten masing-masing, tapi kacau akhirnya. Karena yang punya KTP Subang tidak boleh daftar di KTP-nya Karawang, di wilayah Karawang. Nah, sehingga orang berbondong-bondong karena di sana ada penerimaan pegawai negeri, tapi tidak punya KTP, dia punya saudara di sana, daftarlah, minta dibuatkan KTP. Sehingga jumlah penduduk itu langsung banyak begitu ya. Karena rata-rata setiap orang itu punya 2 KTP, 3 KTP. Nah, tapi sekarang kan sudah tercatat secara elektronik ya. Nah, ini juga meminimalisir supaya orang itu tidak ganda. Dan yang lebih terpenting, kenapa harus elektronik KTP? Itu karena untuk melihat fenomena teroris di negara kalian ini. Nah, tapi ya terorisnya lebih pintar lagi, mereka nggak buat KTP, sehingga tetap tidak terlacak begitu ya keberadaannya di mana. Nah, jadi kembali otonomi. Nah, sekarang 2020 di Jawa Barat itu ada 3 wilayah yang akan menjadi kabupaten baru. Nah, misalnya di Sukabumi ada Sukabumi Utara. Itu akan jadi kabupaten baru nanti. Sukabumi dipecah. Ya, ada kota Sukabumi, ada Kabupaten Sukabumi yang di Pelabuhan Ratu, ada juga yang di Sukabumi Utara, wilayah utara. Nah, kemudian ada Cianjur. Cianjur itu akan dibagi 2. Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Cianjur Selatan. Nah, itu yang masuknya dari daerah Ciwidey ke sana. Itu luas juga itu, Kabupaten Cianjur Selatan. Kemudian satu lagi Garsel, Garut Selatan. Nah, itu ya. Nanti karena itu wilayahnya luas juga. Satu lagi apa ya? Nah, Indra Bandung Timur itu tidak di ACC juga. Belum ya, karena mungkin terbatas ya. Karena memang kalau ini juga sekarang sedang moratorium. Gitu. Jadi masih menunggu kajian. Mana lagi ya? Oh, Lembang. Lembang itu diajukan menjadi kota mandiri. Seperti kota Bandung, kota Cimahi, kota Lembang. Keluar dari Bandung Barat, gitu ya. Tapi belum di ACC. Nah, itu jadi otonomi daerah itu setiap daerah ingin mengurusi rumah tangganya sendiri. Nah, di Indonesia yang paling berhasil pemekaran daerah itu adalah Kota Banjar di daerah Ciamis ya. Setelah keluar dari Ciamis, dia minimal 9 kecamatan itu bisa membentuk 1 kabupaten. Nah, itu berhasil bagus ya, pembangunannya luar biasa di sana. Nah, kemudian Pangandaran juga keluar dari Ciamis ya. Itu salah satu bentuk dari otonomi daerah. Karena Pangandaran merasa kurang terperhatikan, sementara Pangandaran asetnya luar biasa dari sisi wisata pantai. Nah, sehingga itu ingin memisahkan diri dan akhirnya ACC. Keluarlah Kabupaten Pangandaran. Di Bangka Belitung juga sama ya. Dulu apa Bangka Belitung itu apa di? Iya Pak, kenapa Pak? Terpisah nggak Bangka Belitung? Terpisah Pak, Pulau Bangka sama Pulau Belitung. Nah iya, ada Kepulauan Riau ya, beda lagi. Riau beda provinsi lagi Pak, kita udah provinsi sendiri. Ya, nah dulu itu disebutnya bubble ya, Bangka Belitung itu adalah satu provinsi ya. Dulu Bangka Belitung itu provinsinya Sumsel Pak, Sumatera Selatan. Oh iya, Sumatera Selatan ya. Sekarang terpisah ya Bangka dan sekarang udah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah itu karena apa? Otonomi daerah ya. Itu sedang sakit, semoga lekas sembuh. Yo, satu lagi ada undang-undang apa yang Anda ketahui? Saya Pak undang-undang anti terorisme. Oke. Ayo Pan, terorisme apa? Terorisme itu terima rongsokan istimewa ya. Jadi Silakan Pan, apa Pan? Undang-undang ini
terakhir direvisi pada tahun 2018, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Jadi di undang-undang ini tuh sudah 3 kali direvisi, Pak. Pada tahun pertama tahun 2001, lalu tahun 2003, dan terakhir tahun 2018. Oke. Nah, apa sih terorisme itu? Terima kasih ya Pan ya. Terorisme itu adalah kegiatan yang dianggap melawan negara, atau ada yang disebut dengan makar ya. Makar itu adalah melawan negara. Nah, sekarang ini lagi rame nih fenomena kemarin yang di Jakarta. Itu ada yang menyebut juga ini teroris. Coba saya ingin pendapat dari kalian nih, bebas bicara. Atau silahkan ngetik di chat ya, ketik di chat. Fenomena yang terjadi di Jakarta sekarang itu sebenarnya apa sih? Setujukah kalian dengan tindakan TNI Polri atau sikap Laskar sendiri yang sebetulnya di negara kita seperti apa? Dibolehkan nggak seperti itu? Silakan. Saya ingin melihat chat Anda di kolom ini, di chat ini. Ayo, bebas bicara. Bebas menulis maksud saya ya. Silakan. Saya tunggu. Ayo, ramaikan chatnya. Belum terlihat yang mengetik, ayo siapa? Apa komentar Anda tentang Laskar ya? Hei, mengerti nggak perintah dari Palan? Saya yang FPI bukan? Iya, betul. Bagaimana komentar kalian tentang ya FPI itu? Tulis saja ya. Bagaimana komentar Anda tentang FPI? Setuju atau tidak gitu aja. Setuju, tidak setuju. Silakan mulai dari sekarang diketik. Silakan diketik, ayo cepat mau hujan.
Oke, terima kasih ya Vin sudah menjawab. Nah, saya tidak setuju dengan sikap polisi, tetapi kalau FPI melanggar maka lakukan saja hukuman bagus ya. Oke, yang lainnya. Hujan ayo. Ayo silakan, nggak usah panjang-panjang ya. Pak, saya bicara saja gimana Pak pendapatnya? Iya boleh Pan silakan. Jadi saya mohon maaf baru baca juga ya Pak, baru baca sedikit tentang kejadian itu. Menurut pendapat saya, jadi yang menurut web yang saya baca itu dari detik.com, polisi melakukan tindakan pembelaan diri karena anggota Laskar FPI itu membawa 2 pucuk pistol dan melakukan penyerangan. Wajar saja jika polisi melakukan pembelaan diri, akan tetapi dalam peraturan di kepolisian, dalam hal penembakan, bukan teroris ya, penembakan pelaku atau terduga, itu dilakukan yang penembakan pertama isinya pistol itu isinya hanya angin, dan kedua itu baru peluru asli. Nah, jika pertama memberi peringatan, jika sudah diperingatkan dengan penembakan pertama oleh polisi dan terduga melakukan apa ya penyerahan atau, jadi menurut saya begitu, kurang lebih begitu. Oke. Ya oke. Terima kasih nih Pan. Ya yang lainnya. Nah ini adalah terima kasih ya Pan ya, nanti kita ulas. Berikutnya ini dari Trifty, saya tidak setuju dengan adanya kejadian tersebut karena dinilai tidak berkenan dan memberikan hukuman. Oke. Oke ya, perilakunya oke. Nah, keberadaan Laskar sendiri bagaimana nih pendapat kalian? Silahkan. Kita mah bebas bicara ya kalau di pendidikan mah, kecuali kalau misalnya menulisnya di di WA atau di Instagram, nah itu mah kan nanti ada kebencian, ada unsur kebencian. Kita mah netral-netral sajalah ya, sebagai warga negara yang baik. Nah jadi sekarang tuh kejadiannya ya, setelah pulang seseorang itu, maka terjadi kerumunan di bandara yang merugikan orang lain. Aset-aset negara rusak, kemudian perusahaan kargo didenda karena pengiriman barangnya terlambat ya ke negara yang lain. Kemudian orang yang mau naik pesawat juga terhambat sehingga terjadi keterlambatan, delay sampai 4 jam gitu ya. Nah ini tentu merusak citra negara kita. Nah kemudian ada pengajian dan pernikahan di masa pandemi COVID ini yang satu sisi pemerintah sedang berupaya untuk mencegah pandemi COVID melalui jelaskan kasus kerumunan itu tidak hadir dan dianggap tidak akan tunduk pada pemerintah gitu ya. Dan yang lebih membuat keramaian itu, yang membuat sekarang menjadi agak kurang bagus di negara kita ini adalah adanya spanduk-spanduk yang menggelorakan untuk revolusi akhlak. Nah ini kan kalau kata-kata revolusi itu sebenarnya sangat ekstrim lah begitu ya untuk kalangan. Kalau revolusi itu kan merubah, artinya ya sama dengan mengganti gitu.
Nah, ini tentu kalau saya menyikapi ini juga kaitan dengan politik juga karena memang 2024 ini adalah tahun politik juga ya. Nah, silakan. Nah, ini makan pro kontra. Kalau saya dari kacamata warga negara yang baik, kalau misalnya dipanggil ya hadir saja. Gitu ya. Kemudian apa? Kemudian kalau misalnya kata pemerintah tidak boleh ada kerumunan ya. Nah, tapi kalau tindakan polisi misalnya ya itu membahayakan dirinya juga dibenarkan oleh undang-undang. Tapi kalau memang benar itu ada perlawanan. Nah, tapi kan kita tidak tahu ya. Nah, ini dari Tegar nih tidak setuju karena negara kita pancasila oke memiliki HAM dan jika benar melakukan kerusuhan harusnya beri hukuman oke ya. Nah, bagus nih ya. Nah, kalau kita makan ini saja. Oke, terhadap warga sipil. Oke, Khairul Habib. Oke ya. Nah, ini kita bicaranya tentang ininya ya, penembakannya. Menurut saya tidak setuju menurut Amal ya, karena kan benar apa yang Ervin sampaikan, apa yang tadi saya baca itu kan 35. Nah, sekarang beralih yang kedua berarti tadi definisi hukum kumpulan aturan sudah bermacam-macam. Yang kedua adalah apa? Dibuat oleh pemerintah ya. Atau berisi perintah dan larangan. Boleh kedua-duanya ya. Yang pertama aja dulu. Hukum adalah kumpulan aturan yang berisi, tulis ya, berisi apa? Perintah dan larangan. Coba berikan contoh perintah. Apa perintah? Isi undang-undang itu isinya perintah. Apa contohnya? Bayarlah pajak padat sesuai tepat jumlah dan tepat waktu. Gitu ya? Itu perintah. Terus apa lagi? Buanglah sampah pada temannya, itu perintah. Kemudian ada apalagi perintah? Perintah itu. Pakailah helm secukupnya. Jadi kalau terlalu kekecilan juga sakit kepala kan. Jadi gunakanlah helm secukupnya. Yang standar SNI. Bukan standar nasional Subang, bukan. Eta harpan ya. Ya apalagi? Sekarang nih fenomena COVID-19 apa? Gunakan masker. Wajib memakai masker, Pak. Gunakanlah masker secukupnya, ulah sampai ke opat ditempelkeun hiji we. Ya, terus apa lagi? Nah, itu perintah. Larangannya apa larangan? Tidak boleh berkerumun, Pak, untuk saat ini. Tidak boleh berkerumun. Terus apa lagi? Larangan. Dilarang membuang sampah. Ya. Dilarang berhenti di bahu jalan. Itu kalau ada tulis itu di mana itu? Di mana? Jalan ya, di jalan tol ya, ada jalan tol. Nah, itu. Kemudian dibuat oleh pemerintah. Siapa pemerintah itu? Ayo tulis, pemerintah itu ada 3. 1 legislatif, 2 eksekutif, 3 yudikatif. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Apa legislatif itu? Legislatif itu apa? Lembaga yang membuat undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang itu? Kalau di pusat namanya siapa? DPR. DPR RI ya. Kalau di provinsi? DPRD. Pak. Ya, DPRD provinsi, ada provinsinya. Kalau di kabupaten kota?
DPRD kabupaten atau kota, Pak. DPRD kabupaten atau kota udah ya, itu legislatif. Tugasnya apa? Membuat undang-undang. Apa membuat undang-undang itu yang tadi Anda tuliskan, undang-undang lalu lintas, undang-undang otonomi daerah, undang-undang terorisme, itu dibuatnya oleh DPR. Ya, dibuat oleh legislatif. Tadi, bolehkah Anda menjadi anggota DPR? Unit Jomblo Unpas, ada di situ. Ketuanya siapa? Silakan. Nah, sekarang mau habis nih ketuanya. Itu pemilihan baru. Itu ketuanya itu kalau tidak salah tuh orang Subang, ya itu. Jadi itu saudaranya Arpan lah gitu ya. Nah, kemudian dibuat oleh pemerintah ya, sudah ya, legislatif, eksekutif. Siapa eksekutif? Kalau tadi lembaga yang membuat, eksekutif itu apa? Lembaga yang Melaksanakan, Pak. melaksanakan undang-undang. Siapa yang melaksanakan undang-undang? Kalau di pusat namanya Presiden. Siapakah Presiden 2024? Siapa? Muhammad Arfan, Pak. Oh, gaya. Nyatanan Presiden Uju Arpan mah. Presiden Unit Jomblo Unpas. Apa sekretariat PKN. Wah, itu ya. Oke, kemudian kalau di provinsi siapa eksekutifnya? Gubernur, Pak. Gubernur. Kemudian kalau di kabupaten kota? Bupati. Ya, bupati. Ya, berikutnya yudikatif. Ayo tulis. Kalau bidang keuangan diawasinya oleh siapa? KPK, Pak. Nah, kalau terjadi pelanggaran oleh KPK, tapi diawasinya oleh siapa? OJK, Oleh BPK. BPK ya. Kalau OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Kalau misalnya kayak bank gitu ya. Tapi OJK tuh nggak bisa mengganti, tetap aja. Hanya mengawasi aja. Gitu. Itu BPK ya. Kalau misalnya bidang hukum diawasi oleh siapa? MA, Pak. Oleh MA ya. Kalau apa lagi? Ada BPK, ada MA, ada MK. Kalau MK mengawasi apa? Mahkamah Konstitusi itu Pemilu, Pak. Pengadilan ya. Kemudian ada KY, apa KY? Komisi Yudisial. Tugasnya apa? mengusulkan pengangkatan hakim, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya hakim yang nakal-nakal, ada hakim yang korupsi, itu dibinanya oleh KY. Nah, itu saja dulu ya pertemuan kita kali ini. Nanti silahkan baca-baca lagi karena IPS ini sangat karena objeknya adalah perilaku manusia sehingga luas sekali begitu ya. Gitu. Nanti minggu depan saya bahas tentang hukum sanksinya ya, hukuman penjara seumur hidup itu berapa lama, hukuman mati itu bagaimana caranya, dan kita nanti praktek kalau sudah ketemu praktek hukuman mati tolong disiapkan siapa yang bersedia gitu ya. Nah, nanti dikasih nilai A, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak ada, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Istirahat di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nah, Terima kasih, Pak. silahkan boleh keluar, iya sama-sama. Yang sakit istirahat ya. Pak Elan, mau nanya Pak Elan?
Ya silakan. Ya, Gak ada ini apa. Pak, yang tugas PPT kemarin dikumpulkan di mana Pak? Digabung aja lah. PJ-nya siapa? Saya ntar di email lagi Pak ya. Mm-mm. Mm-mm. Digabung aja ya, yang belum silakan ditampung di Tegar ya. Siap Pak. Oke. Nanti dikirim ke emailnya elan_mpd pakai yahoo@yahoo.com itu aja lah. Ya, udah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.